Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our beloved channel, Bimbel Nur Fikri Channel with me, Kak Didi. Ya, baik adik-adik juara, karena hari ini masih dalam suasana Syawal, izinkan kakak untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga adik-adik juara sekalian yang masih ada di rumah sampai dengan saat ini gara-gara pandemi masih tetap semangat ya untuk terus belajar begitu. Kemudian pada hari ini insya Allah kita akan bahas tryout UTBK yang ke-16. Oke, baik. TO yang ke-16 ya. Oke, wait. TO yang ke-16. Baik, karena keterbatasan waktu yang kira-kira hanya 30 sampai dengan 40 menit kira-kira ya. Mari kita bahas mulai dari nomor yang pertama. Nomor pertama untuk bahasa Inggris adalah nomor 53. Pertanyaannya cukup klasik ya teman-teman, yaitu pertanyaan main idea. Sebelum kita bahas untuk jawaban dari pertanyaan main idea nomor 53, tidak bosan-bosannya kakak ingatkan bagaimana cara sebenarnya untuk mencari jawaban main idea. Oke, baik, yang pertama kali yang harus teman-teman perhatikan adalah find the keyword. Temukan kata kuncinya. Kebanyakan teman-teman akan bertanya, sebenarnya kata kunci itu bisa kita temukan di mana aja tempatnya. Yang paling umum di dalam sebuah wacana, kata kunci itu bisa kita temukan di bagian awal. Kita ambil contoh, ini teksnya, di bagian awal masing-masing paragraf. Oke, di bagian awal-awal masing-masing paragraf, kemudian apakah dia berulang? Kemudian jika dia berulang, maka bisa dipastikan itu adalah kata kuncinya, sehingga opsi jawabannya harus memuat kata itu atau yang sepadan dengan kata kunci yang teman-teman temukan. Kemudian yang kedua adalah setelah menemukan keywordnya, kemudian tadi kata-katanya repeated word, yaitu kata-katanya diulang, teman-teman pastikan bahwa dia adalah topik sentence-nya. Misal teman-teman menemukan di kalimat awal paragraf pertama, kemudian diulang lagi di kalimat awal paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan seterusnya. Sehingga kita di endingnya kita dapat menyimpulkan jawaban mana yang paling tepat di antara opsi-opsi jawaban yang ada. Baik, kita mulai dari paragraf yang pertama. Kita baca terlebih dahulu. Baik, buat sahabat juara sekalian yang sudah memegang PDF-nya, silahkan sambil dibaca. Di paragraf pertama disebutkan monosodium glutamate atau MSG, a common flavor enhancer found in various skin food and stereotypically associated with food in Chinese restaurant, has been claimed and tested to have various side effects. Coba kita berhenti sampai di situ saja terlebih dahulu. Dijelaskan bahwa di paragraf 1 bahwa MSG yaitu penguat rasa yang biasanya ditemukan di makanan-makanan di makanan-makanan kaleng, atau kemudian associated with food in Chinese restaurant, dan biasanya ditemukan di Chinese restaurant, has been claimed, itu diklaim dan dites bahwa dia itu memiliki bermacam-macam side effect, yaitu ada beberapa side effect-nya, yaitu termasuk headache and dizziness, yaitu termasuk sakit kepala and dizziness. Dizziness itu apa ya teman-teman? Keliengan kali ya, keliengan begitu. Jadi sakit kepala dan bikin keliengan gitu. Kemudian di paragraf kedua, however, nampaknya ada statement yang bertentangan atau informasi yang sedikit berbeda dengan klaim yang ada di paragraf pertama yang menyebutkan bahwa ini ada side effect-nya nih. Di paragraf kedua disebutkan however, the mechanism underlying MSG-induced side effect such as headache hasn't been clear. Jadi tentang klaim bahwasanya MSG itu menimbulkan side effect itu ternyata hasn't been clear. Itu belum jelas begitu. Di paragraf 2 dia bilang bahwa ini belum jelas. Di paragraf 1 ini diklaim and tested various side effect, to have various side effect. Kemudian di paragraf yang ketiga, therefore the purpose of this study was to find some explanation for MSG-induced headaches and to explore
possible ways to prevent or reduce the MSG-induced side effect. Jadi ternyata tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menemukan kejelasan gitu atau penjelasan mengenai sakit kepala yang ditimbulkan akibat dari konsumsi dari MSG. Kemudian dan kemungkinan cara-cara untuk mencegah jika itu memang ada gitu. Mencegah atau mengurangi gitu side effect yang ditimbulkan akibat konsumsi dari MSG. Kita simpulkan ada beberapa poinnya. Yang pertama adalah bahwa ada klaim di mana konsumsi MSG dapat menimbulkan sakit kepala dan juga akliengan. Apa ya bahasa Indonesia akliengan? Ya itu kira-kira teman-teman. Kemudian yang kedua adalah hal itu belum jelas sih. Di paragraf kedua disebutkan bahwa dia belum jelas. Apa yang belum jelas? Yaitu side effect yang ditimbulkan gara-gara konsumsi MSG. Kemudian yang ketiga adalah dia tujuannya adalah untuk mencari kejelasan nih tentang side effect tersebut, kemudian mencari cara untuk mengurangi atau mencegah terjadinya side effect tersebut. 3 poin penting itulah yang mendasari nanti jawabannya kira-kira apa ya begitu. Baik, kita lanjut lihat ke pertanyaannya. Pertanyaannya mana ya teman-teman ya? Oke, konklusinya tadi udah kakak jelasin. What is the main idea of the passage? Opsi jawaban yang A. MSG is a common level enhancer that has been claimed and tested to cause headache and dizziness. Kita kehilangan satu poin penting teman-teman, di mana di paragraf ketiga disebutkan di sana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan dan mencari cara sebenarnya bagaimana untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari konsumsi MSG. Jadi di sini kelemahannya ada di sana teman-teman. Opsi jawaban B. MSG has been claimed and tested to have side effect ya, sebagaimana di paragraf 1, which can be prevent or reduce through certain method yang mungkin bisa dikurangi atau dicegah dengan metode-metode tertentu gitu. Dan menurut kakak inilah yang paling lengkap gitu untuk main idea dari wacana yang sudah ada di awal tadi. Tapi kita coba lihat di opsi jawaban yang C. MSG elimination in all food sources will decrease MSG induced headache frequency. Kalau teman-teman menemukan ini ada di dalam teks, cuma ini adalah supporting sentence doang. Jadi, andaikan teman-teman nanti menemukan 1 buah kalimat, 2 buah kalimat di dalam opsi jawaban yang mana dia copy paste ambil dari wacana, kemudian langsung diletakkan di opsi jawaban dan dia merupakan supporting sentence, maka tidak mungkin dia berupa main idea. Kemudian, karena ini informasi yang sebagian doang gitu. Kemudian opsi jawaban yang D. MSG is a common flavor enhancer found in the canned food and food in Chinese restaurant. Kalimat pertama di paragraf pertama doang begitu. Jadi dia itu mendeskripsikan sebenarnya MSG itu apa gitu doang sih. Kalau opsi jawaban yang D, sehingga dia lemah. Opsi jawaban I. MSG has been claimed and tested to have toxic effect. Efek yang beracun. Ini terlalu berlebihan karena di paragraf 2 tadi dijelaskan bahwa still unclear, ini masih belum jelas begitu. Apakah sebenarnya efeknya ada atau enggak gitu. Kemudian on brain neurons. Ya, jadi ini toxic effect yaitu efek yang beracun terhadap brain neurons sehingga ini pun lemah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Begitu ya. Nanti silakan diulang lagi, dibaca ulang lagi, dan diperhatikan bagian-bagian yang kakak jelaskan tadi. Baik, kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Nomor 54. Nomor 54 pertanyaan vocabulary. Oke, sebagaimana kakak jelaskan di video-video sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, bahwa pertanyaan vocabulary umumnya dia terdapat 2 tipe sih. Yang pertama adalah base replacement. Yang kedua adalah sinonim or antonym. Jadi bagaimana cara ngejawabnya? Sesuaikan saja dengan konteks. Kalau sesuai dengan konteks, baik itu base replacement maupun yang sebagaimana umumnya, maka tidak akan bermasalah. Kita lihat kata induces itu ada di paragraf yang ke berapa ya?
Ini tadi kalau nggak salah ada di paragraf ketiga, ya paragraf ketiga, yaitu yang ada kalimat ini. Kita baca satu kalimat full terlebih dahulu ya. Treatment with MSG induces a dose-dependent swelling and death of mature neurons with a little effect on young immature neurons. Jadi dijelaskan di sana, treatment yang pertama nih yang ada di paragraf 3, yaitu treatment dengan menggunakan MSG itu ternyata dapat menyebabkan begitu ya terjadinya pembekakan dan kematian of mature neurons yang disebabkan oleh ya konsumsi MSG tadi gitu. Jadi kata induce ini lebih cocoknya bukan prevent, tapi prevent itu adalah mencegah ya. Kemudian causes menyebabkan, control mengontrol, destroy bisa merusak, menghancurkan, stop atau stop sama dengan prevent dalam konteks ini ya. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah menyebabkan, dan ini kita temukan juga di Cambridge Learner Dictionary. Oke, jadi opsi jawaban yang tepat adalah yang mana? Yang B. Oke, sip. Sesuai dengan konteks ya teman-teman, sahabat juara sekalian. Baik, sudah cukup paham ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga, nomor 55. Pertanyaannya kita baca terlebih dahulu, sebagaimana biasanya kita baca pertanyaan sehingga kita bisa menentukan cara yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini dengan tepat bagaimana gitu. Nah, pertanyaannya adalah the sentence the elimination of all food sources of MSG resulted in decreased headache frequency. Yaitu di mana menghilangkan makanan-makanan yang menjadi sumber MSG itu ternyata dapat mengurangi risiko terkena sakit kepala. Nah, itu adalah poin pentingnya. Sekarang tugas kita, ini pertanyaan adalah model restatement. Cara yang efektif untuk menjawab pertanyaan restatement adalah, oke, kita bahas dari restatementnya terlebih dahulu. Restatement secara simpelnya adalah sinonim. Kalau sinonim itu berupa kata, restatement ini berupa kalimat. Sehingga main poinnya harus teman-teman temukan terlebih dahulu. Poin pentingnya apa? Menghindari semua makanan yang mengandung MSG. Kemudian yang kedua adalah, poin kedua adalah mengurangi frekuensi sakit kepala atau pusing begitu. Nah, sekarang kita cek jawabannya satu persatu untuk mengetahui hal itu. Karena kita cuma menemukan 2 poin. Yang pertama adalah elimination of all food sources of MSG. Yang kedua adalah decrease headache frequency. Headache frequency yaitu mengurangi frekuensi sakit kepala. Kemudian kita cek dari opsi jawabannya A. Completely stop consuming food containing MSG can reduce the headache occurrences. Jadi yaitu menghilangkan atau meninggalkan konsumsi makanan yang mengandung MSG secara total itu dapat mengurangi frekuensi sakit kepala. Kemungkinan jawabannya adalah ini. Tapi kita lihat dulu opsi jawaban yang lain ya. The total removal of food producing MSG yaitu menghilangkan atau menghindari makanan-makanan yang memproduksi MSG lower the intensity of MSG induced headache. MSG induced headache. Ada 2 kesalahan yang sangat fatal di opsi jawaban ini. Yang pertama adalah lower the intensity. Lower the intensity yaitu dia dapat menurunkan intensitas terkena sakit kepala yang disebabkan oleh MSG. Sakit kepala penyebabnya ada banyak teman-teman. Di opsi jawaban yang B di sini adalah dia menurunkan intensitas terkena sakit kepala yang disebabkan oleh MSG. Padahal itu aja masih unclear gitu, masih belum jelas gitu. Nah, kemudian opsi jawaban C. Kesalahannya ada di by consuming MSG without food. Maksudnya bagaimana ya? Yaitu tanpa mengkonsumsi, yaitu dengan mengkonsumsi MSG tanpa food. Begitu. Ini yang menjadikan dia error. All food containing MSG can help minimize the frequency of having headaches. All food containing MSG, yaitu semua makanan yang mengandung MSG itu dapat mengurangi. Kebalik dong, begitu. Harusnya adalah dia meninggalkan makanan-makanan yang mengandung MSG.
bukan makanan-makanan yang mengandung MSG itu justru dapat mengurangi frekuensi sakit kepala gitu. Opsi jawaban yang E. Abstaining from MSG in our meal can stop, ini dia, can stop the occurrence of MSG-induced headache. Ada dua kesalahan lagi. Ini bagian yang kedua ini juga salah nih. MSG-induced headache, karena di kalimatnya tidak disebutkan apakah ini sakit kepala ini gara-gara MSG-nya atau sakit kepala secara umum begitu. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah opsi jawaban yang mana? Sahabat juara? Yang A. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor yang selanjutnya, ke nomor yang keempat ya, 56. Ini nomor terakhir di passage pertama ya. Oke, sip. Pertanyaannya adalah, with the sentence, but it doesn't seem to be a problem among this population. Nampaknya ini bukan merupakan sebuah masalah nih untuk populasi ini, untuk komunitas ini gitu. In paragraph 2, ada di paragraph 2 nih. The writer intends to, tujuan penulis dia menyatakan statement ini buat apa ya gitu. Nah, ini adalah termasuk kepada pertanyaan author purpose, yaitu tujuan dari penulis ya. Author intention atau author purpose of writing a sentence. Yang kedua adalah read the sentence carefully. Ya, silakan dibaca baik-baik kalimatnya. Relate it to the context. Lalu hubungkan dengan konteks di paragraf 2 yang sedang dibahas. Kemudian choose an option that can reflect the author intention. Kemudian pilihlah opsi jawaban yang berkaitan dengan ini, tujuan dari penulis menyatakan kalimat ini untuk apa. Begitu. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu. Oke. Kalimat-kalimat yang berlatar belakang kuning ini ternyata kita temukan di sebelah sini, di paragraf yang kedua. Kalimat terakhir bukan sih? Iya ya, kalimat terakhir. Oke. Sekarang kita cek ya. For example, there was no report. Kagak ada laporan nih. Enggak ada laporan. Gitu. Laporan apa ya? That children experience headaches after MSG intake. Nggak ada tuh anak-anak yang terkena sakit kepala gitu gara-gara dia mengkonsumsi MSG gitu. Also, dan juga MSG is commonly used among Chinese people. MSG itu biasanya emang digunakan di Chinese people. But it doesn't seem to be a problem. Tapi nampaknya ini nggak masalah untuk mereka. Jadi nggak ada efek sebenarnya gitu secara simple untuk statement yang disampaikan oleh penulis ini. Coba kita cek dari opsi jawaban yang A. So that frequent MSG consumption has no impact on people health. Ini has no impact. Kalau di cara yang kadang-kadang kakak sampaikan di video kakak sebelumnya adalah bahwa hati-hati dengan penggunaan absolute word. Seperti no impact, sama sekali nggak ada impactnya. Belum jelas kok, still unclear. Sehingga statement has no impact ini terlalu berlebihan teman-teman. Kemudian opsi jawaban yang selanjutnya misal. Opsi jawaban yang B, mention an ethnic group which is not affected. Ya bukan hanya sekedar menyebutkan grup yang nggak terkena gitu, seakan-akan mereka jadi khusus orang ini nggak kena tuh dampaknya gitu. Bukan hal itu yang ingin disampaikan. Kemudian opsi jawaban yang D, misal negate headache as one of the side effect of frequent MSG consumption. Negate headache yaitu menghilangkan ya. Artinya nggak ada efek sakit kepala sama sekali yang menjadi salah satu efek daripada frequent MSG. Yang dibahas adalah bahwa MSG itu pada umumnya digunakan di sana, di Chinese people, dan itu nampaknya nggak ada masalah buat mereka gitu. Sehingga opsi jawaban yang terakhir, opsi jawaban I, confirm that MSG-induced side effect is scientifically unproven. Secara saintifis unproven. Secara saintifis belum jelas ya apakah itu proven atau unproven. Nah ini dia yang menjadi salah. Jadi jawabannya yang mana? Add more argument for the idea that MSG can cause headache is still unclear. Ya ini dia menambahkan argumen aja sih bahwa benar nih bahwa MSG effect itu atau side effect dari MSG itu masih belum jelas, sehingga dia sertakan dua bukti yang ada di dua kalimat terakhir. Bukti yang pertama anak-anak nggak kena tuh, bukti yang kedua ya di Chinese people itu udah umum digunakan dan nampaknya itu nggak ada masalah buat mereka
Begitu ya. Ini untuk menjawab pertanyaan writer intention atau writer purpose. Bagaimana, sudah cukup jelas? Oke, baik sahabat juara, kita lanjutkan pembahasannya ke nomor 57. Oke, ini tadi sudah ya nomor 56. Sekarang nomor 57. Wait. Oke, pertanyaannya adalah what is the topic of the passage? Yaitu pertanyaannya adalah pertanyaan apa topik dari wacana tersebut begitu. Baik. Sebagaimana biasanya di video-video sebelumnya kakak jelaskan bahwa cara mencari topik ada 3 komponen yang paling penting. 3 komponen penting begitu. 3 hal penting begitu. Yang pertama adalah keyword, yaitu temukan kata kuncinya apa nih begitu. Kemudian yang kedua adalah repeated word, dia diulang-ulang, informasi tersebut diulang lagi, dijelaskan ulang lagi di paragraf setelahnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah baru buatlah kesimpulan. Di mana letaknya? Pada umumnya ada di awal-awal masing-masing paragraf. Nanti kakak akan berikan contoh bagaimana cara menjawab pertanyaan topik itu. Baik, kita langsung ke wacananya. Ini panjang banget nih teman-teman. Kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 7 paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. The business of delivering restaurant. Oke, dari bagian awal saja itu sudah disebutkan bahwa business of delivering restaurant, yaitu bisnis pengantaran makanan dari restoran. Kemudian to the home is undergoing rapid change, itu berubahnya cepat banget sebagaimana new online platform race to capture the market and customer across America, bla bla bla. Sebagaimana online platform hari ini itu berkembangnya sangat cepat sekali, yang mana dia itu mentarget pasar mereka, kemudian dan customer yang ada di Amerika, Asia, Europe, bla bla bla, Middle East, and bla bla bla. Sebenarnya masih banyak lagi begitu mungkin. Nah, ada informasi tambahannya di paragraf 1 ini yang kakak anggap penting adalah bahwa nilai investmentnya itu mencapai $1 billion, yaitu mencapai 1 miliar dolar. Kalau dirupiahkan tentu banyak sekali ya. Selanjutnya di sini di bagian terakhirnya disebutkan research from McKinsey, yaitu ada riset yang dilakukan oleh McKinsey selama kurang lebih 6 bulan, yaitu study covering 16 countries. Dia meneliti sekitar 16 negara begitu around the globe, di seluruh dunia, provide insight into this fast changing market. Poinnya adalah fast changing market. Jadi dari paragraf 1 dapat kita simpulkan hal ini sedang ngebahas tentang bisnis pengantaran makanan gitu, atau food delivery begitu. Di paragraf kedua apakah ini dibahas lagi? Tentu. Worldwide the market for food delivery, pasar dari food delivery itu mencapai 83 miliar euro. Wah, ini gede juga gitu. 1% dari total food market loh. 1% daripada pasar makanan secara keseluruhan begitu, atau 4% dari food sold through restaurant and fast food chains. Besar banget begitu. Itu di paragraf kedua. Lalu di paragraf ketiganya, by far the most common form of delivery is the traditional model, yaitu yang paling umum sampai dengan sejauh ini ya traditional model gitu, di mana kita memesan makanan in which the consumer places an order with the local pizza payroll or Chinese restaurant and wait for the restaurant to bring the food to the door. Yaitu kita memesan makanan, kita memesan pizza, for example, kemudian kita menunggu dari pihak restorannya untuk mengantar. Begitu ya, itu yang dinamakan sebagai traditional model. Kemudian, however, as in so many other sectors, bagaimana di sektor lain juga, di sektor yang lainnya juga gitu, berkembangnya digital technology itu juga mengubah pasar gitu. Pasar yang dimaksud adalah makanan begitu. Nah, kemudian di paragraf yang kelima, 2 types of online platforms have risen to fill that void. Yaitu ada dua online platform yang lagi naik daun nih begitu untuk mengisi hal tersebut. Yang pertama dinamakan aggregators, yang kedua dinamakan adalah new delivery players, new delivery begitu ya. Nah, apakah aggregators dan new delivery itu ternyata dibahas di paragraf yang ke-6 dan yang ke-7, dan ini masih ngebahas tentang bisnis pengantaran makanan begitu.
Nah, aggregator build on traditional model. Ternyata aggregator itu dia mengembangkan traditional model. Begitu sebagaimana sudah kakak jelaskan mengenai traditional model tadi ya. Kemudian dia menawarkan akses ke restoran-restoran yang banyak melalui single online portal, melalui portal online, satu portal online. Jadi klik di sana, kemudian teman-teman akan temukan banyak restoran, banyak pilihan restoran gitu. Sedangkan just like the aggregators, sebagaimana aggregator, new delivery player allow consumer to compare offering, yaitu di perbedaannya adalah di delivery players itu dia memungkinkan untuk consumer itu untuk membandingkan penawaran-penawaran yang ada. Jadi misal sahabat juara sekalian ingin memesan pizza, barangkali seperti itu, di sana ada macam-macam pizza dengan harga-harga yang bervariasi. Itu untuk aggregators. Baik, sekarang kita simpulkan saja dari paragraf 1 tadi apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa gitu ya. Ya, oke, belum jadi kelihatan tapi udah kelihatan ya. Oke, dari paragraf 1 misal, di sana dijelaskan, intinya adalah adanya food delivery business. Kemudian paragraf kedua adalah dia pada umumnya masih traditional model. Paragraf 3 adalah berubahnya market disebabkan oleh berkembangnya digital technology. Kemudian adanya dua tipe platform, yaitu aggregators sama new delivery players. Kemudian aggregators itu seperti apa sama new delivery itu seperti apa. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi, oke, kita bahas dari A. Meskipun tadi udah kelihatan sedikit ya. New internet platform in food business. Nah, ini fokus kepada internet platformnya. Padahal yang sedang dibahas adalah food delivery business, yaitu bisnis pengantaran makanan. Nah, kemudian two type. Ini ngebahas yang ada di paragraf keempat doang nih, yaitu adanya dua tipe. New market, the new market for food delivery. Pasar baru untuk food delivery. Nah, ini tidak mewakili keseluruhan teks. The changing market for food delivery. Perubahan market for food delivery. Nah, ini adalah kemungkinan. Tadi jawabannya udah kelihatan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kesalahan opsi jawaban yang I adalah the rise of digital technology in restaurant business. The rise of digital technology. Kok kembali ke digital technology yang pricing ya? Kemudian in restaurant business yang kedua. Padahal yang dibahas di dalam teks adalah bisnis pengantaran makanan. Begitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Ya, oke, sip. Oke, baik, sudah cukup jelas sahabat juara sekalian. Oke, kita lanjutkan ke nomor 58. Based on the passage, which of the following is not true about online food delivery business? Terdapat kata not true, berarti ini unstated detailed question. Maka caranya adalah silakan dieliminasi saja begitu. Yang pasti yang ditanyakan jelas ya, bahwa dia yang ditanyakan yang tidak tepat berkaitan tentang online food delivery business, yaitu bisnis pengantaran makanan online. Opsi jawaban A misal, the market share of online food delivery is still dominated by traditional category which place order by phone. Dan ini kita temukan di paragraf 3. Tadi disebutkan bahwa traditional model itu masih mendominasi kan begitu. Yaitu di mana kita memesan makanan, kemudian pihak restorannya dia akan mengantar dengan kurir mereka gitu tentu. Jadi ini ada di paragraf ketiga. Sekarang opsi jawaban yang B. Opsi jawaban B. The aggregator with a satellite model gain higher profit than the new delivery player. Benar gak sih bahwa aggregator itu dia mendapatkan profit yang lebih banyak, lebih gede daripada new delivery players? Oke, kita temukan di paragraf yang ke-6 dan paragraf ke-7 ternyata teman-teman. Yaitu with their asset line model aggregator post earning before interest, taxes, depreciation and amortization margin of 40 to 50%, yaitu marginnya sampai 40-50% loh begitu. Sedangkan yang ada di new delivery dia hanya mencapai lebih dari 30% saja. Jadi apakah ini tepat? Ya tepat. Berarti ada di dalam teks begitu. Yang kita cari adalah not true. Mana yang nggak benar, tidak sesuai dengan teks. Jadi opsi jawaban B adalah
sesuai dengan paragraf yang ketujuh. Sekarang opsi jawaban C. The new delivery players even reach the higher end restaurant which the aggregate system cannot accommodate the need of delivery service. Dan ini ternyata kita juga temukan di paragraf yang ketujuh. Coba langsung fokus ke kalimat yang berwarna kuning. This allows them to open a new segment of restaurant market to home delivery, higher end restaurant that traditionally didn't deliver. Yang mana kalau aggregator tadi dia mengembangkan traditional model kan. Nah, itu berarti kalau yang new delivery players itu dia mengambil segmen yang tidak bisa dijangkau oleh traditionally didn't deliver, yang tidak bisa dijangkau oleh yang tipe traditional model tadi. Sehingga opsi jawaban yang C adalah sesuai. No, berarti yang mana nih? Berarti tinggal dua, opsi jawaban D sama opsi jawaban yang E. Sekarang opsi jawaban D. The most common form of food delivery is the direct delivery to customer made by the restaurant itself. Oke, paragraf 3 coba kita perhatikan. The most common form, rujukannya kurang lebih sama dengan yang ada di opsi jawaban yang A. Begitu ya, yaitu di mana pihak restorannya itu mengantar sampai dengan pemesannya. Jadi ini sesuai. Opsi jawaban I dong berarti. Iya, satu-satunya karena opsi jawaban A sampai dengan D sudah sesuai dengan paragraf, dengan wacana. It is hard for the new delivery players to earn EBITDA margin more than 30%. Kalau di dalam passage-nya, di dalam wacananya tadi, untuk new delivery players itu dia bisa mencapai lebih dari. Sedangkan di sini adalah hard. It is hard. Susah untuk lebih dari 30%. Ini dia yang menjadikan opsi jawaban I adalah opsi jawaban yang tidak sesuai atau not true. Tidak benar berdasarkan teks, yaitu it is hard. Begitu ya, padahal jelas ya. Despite the higher cost of maintaining delivery vehicle and drivers, the new delivery players achieve margin of more than 30%. Lebih dari 30%. Jadi opsi jawaban I adalah opsi jawaban yang not true berdasarkan passage. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya nomor 58 bagaimana cara mengerjakan soal unstated detail question. Begitu, unstated detail question. Baik, nomor 59 kita langsung saja. Oke, what is the difference between the aggregators and new delivery players? Tadi sudah dijelaskan di paragraf ke-6 dan ke-7 sih mengenai perbedaannya apa sih sebenarnya begitu. Nah, di paragraf ke-5 ya. Paragraf ke-5 dia bilang the first type aggregator which emerged roughly 15 years ago, the second new delivery players which appear in 2013, the aggregators which are part of the traditional delivery category simply take order from customer and route them to restaurant which handle the delivery themselves. Jadi sebagaimana kakak jelaskan di awal tadi bahwa ini yang menghandle ya pihak restorannya sendiri yang akan mengantar makanan itu sampai ke tempat kita gitu. In contrast, new delivery players build their own logistik. Nah ini dari new delivery itu dia membangun logistiknya sendiri, jaringan logistik mereka sendiri begitu. Providing delivery for restaurant. Jadi ada drivers yang di luar dari restoran tersebut yang menjemput makanan itu dari restoran kemudian mengantarkan ke customer. Tentu teman-teman dalam konteks kekinian tahu ya ini modelnya seperti apa begitu. Itu sih yang menjadi perbedaan. Kalau yang aggregator dia itu pihak restorannya mengantarkan sendiri dari karyawan mereka atau dari mereka sendiri, sedangkan new delivery players itu pihak pengantarnya itu sudah disediakan oleh platform tersebut yang mengambil ke restoran dan mengantarkannya ke customer. Begitu ya. Sehingga jawabannya yang mana ya? Oke, jawabannya yang E. New delivery players do the delivers for the restaurant. Jadi restorannya itu ya tinggal menyiapkan makanan yang dipesan, kemudian akan diambil oleh si drivers, kemudian diantar ke tempat kita gitu. Itu yang dinamakan sebagai new delivery players. Begitu ya. Jadi perbedaannya jelas ya antara aggregator sama new delivery players.
Oke, kita lanjutkan ke nomor terakhir. Wow, udah terakhir aja nih. In which paragraph does the author introduce two tiers for online food delivery? Di paragraf berapa ya tadi terdapat dua macam tipe online platform tadi? Ada di mana ya? Oke, ya ini dia. Two types of online platform have risen to fill the void. The first one aggregator, kemudian the second one is new delivery players. Ini ada di paragraf yang kelima. Paragraf kelima, teman-teman. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya. Tidak bosan-bosannya kakak selalu ingatkan untuk terus semangat belajar. Kemudian meskipun suasana masih belajar dari rumah ya. Ini saya yakin, kakak yakin ini teman-teman sahabat-sahabat juara sekalian masih belajar di rumah dengan semangat begitu ya. Kemudian I think that's all for today. Kakak kira cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk tonton kembali pembahasan yang lalu. Kemudian tonton juga untuk pembahasan di TO yang ke-17 sampai tryout yang ke-23 nanti insya Allah. Thank you very much for watching our video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.